Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut ini akan dilanjutkan video yang ketiga terkait dengan rangkaian listrik 2. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan tentang teorinya terkait dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kemudian juga telah dijelaskan tentang rangkaian hambatan. Kemudian bagian yang kedua telah dijelaskan dengan beberapa contoh soal latihan terkait dengan rangkaian listrik 2. Maka pada video yang ketiga ini akan kita lengkapi dengan soal-soal latihan atau contoh soal dan penyelesaian, kemudian ditambah dengan soal latihan yang digunakan untuk latihan para pemirsa. Baik, kita akan lanjut dengan soal nomor 4. Kalau dalam video sebelumnya telah dijelaskan soal nomor 1, 2, dan 3 para pemirsa. Kita akan lihat soal nomor 4. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 4, kita ingatkan kembali tentang kesimpulan susunan rangkaian hambatan. Kalau disusun secara seri, maka nilai ekuivalennya adalah jumlah, sedangkan kalau susunan paralel adalah seperjumlah. Itu nilai seper R ekuivalen. Nah, kita akan lihat soal nomor 4. Dua buah lampu masing-masing tertulis 50 watt, 100 watt, dan 100 watt, 100 watt. Kedua lampu disusun seri, dihubungkan dengan sumber tegangan 200 watt. Hitunglah daya tiap-tiap lampu tersebut. Jelaskan lampu yang menyala lebih redup. Jika dinyalakan terus-menerus, lampu manakah yang akan putus duluan? Nah, baik para pemirsa, jadi ini lampu 2 diserikan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini spesifikasi lampu 1, ini lampu 2. Kalau kita ketemu dengan susunan lampu, para pemirsa, maka langkah yang pertama adalah menghitung hambatan masing-masing lampu, kemudian mencari nilai ekuivalen dari susunan lampu tersebut. Jadi dari lampu ini kita hitung lampu R1 sama dengan V1 kuadrat per P1, ketemunya 100 kuadrat per 50, 200 ohm. Lampu yang kedua R2 V2 kuadrat per P2 maksudnya ini ya, sama dengan 100 kuadrat per 100 ketemu 100 ohm. Nah, setelah kita hitung hambatan masing-masing lampu, kemudian diserikan, maka nilai R total R12 sama dengan R1 plus R2. Ingat susunan seri adalah jumlah, maka hasilnya sama dengan 300 ohm. Maka arus yang keluar pada rangkaian ini sama dengan I V per R12, yaitu sama dengan 200 dibagi dengan 300 atau 2 per 3 ampere. Nah, untuk susunan seri, maka arus pada masing-masing lampu nilainya sama besar, maka daya lampu 1 sama dengan I kuadrat kali R1, 2 per 3 kuadrat kali 200, ketemu 89 watt. Kemudian P lampu 2, I kuadrat kali R2, sama dengan 2 per 3 kuadrat kali 100, ketemu 44 watt. Nah, kita lihat para pemirsa, daya lampu 1 itu ketemunya 89 watt, sementara spek lampu aslinya adalah 50 watt, berarti lebih besar dari spesifikasi lampu. Maka lampu ini akan terang sesaat, nggak kuat, kemudian putus. Sementara lampu yang kedua 45 watt, 44 watt, maaf, itu lebih kecil dari 100 watt spesifikasi lampu aslinya. Maka lampu akan nyala redup dan tidak putus kalau dayanya lebih kecil dari daya spesifikasi lampunya. Demikian para pemirsa jawaban soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Jadi ada 3 buah lampu L1 dengan L2 diparalelkan, kemudian diserikan dengan lampu yang ketiga. Lampu 1, 2, dan 3 masing-masing spesifikasinya diketahui.
Kemudian dari susunan tiga lampu ini dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan sebesar 65 volt. Pertanyaannya adalah urutkan nyala lampu dari yang paling terang. Terang tidaknya lampu itu dilihat dari daya lampu. Semakin gede dayanya, maka semakin besar, terang lampunya. Baik, para pemirsa, kita lihat ini spesifikasi masing-masing lampu. Maka langkah pertama adalah menghitung hambatan masing-masing lampu, yaitu dengan persamaan R sama dengan V kuadrat per P. Untuk lampu satu, maka ketemu V1 kuadrat per P1 sama dengan 200 ohm. Hambatan lampu 2 V2 kuadrat per P2 ketemu 50 ohm. Lampu 3 V3 kuadrat per P3 ketemu 25 ohm. Nah, sehingga susunan lampu ini akan menjadi susunan hambatan. Nah, sehingga dari ketiga lampu ini, lampu 1 200 ohm, lampu 2 50 ohm, lampu 3 25 ohm. Nah, maka kita hitung R ekivalennya, lampu 1 dan 2 diparalelkan, itu sama dengan, ingat rumusnya R12 per R1 plus R2. Ketemu 40 ohm. Kemudian dua lampu diparalelkan, diserikan dengan lampu yang ketiga, dijumlahkan, maka R ekivalen sama dengan R12 plus R3 sama dengan 40. Dari sini ditambah dengan lampu yang ketiga 25 ohm sama dengan 65 ohm. Maka arus utama kalau dihubungkan dengan sumber tegangan 65 volt adalah I sama dengan V per R ekivalen sama dengan V-nya 65 dibagi dengan 65 ohm 1 ampere. Maka daya pada lampu L3 bisa dihitung langsung sama dengan I kuadrat R. Jadi 1 ampere kuadrat kali 25 watt. Nah, kemudian tegangan pada lampu 3 itu sama dengan hukum Ohm, VL3 sama dengan I kali R3. Jadi sama dengan 1 ampere kali 25 ohm, maka ketemunya 25 volt. Nah, total 65 volt, sementara VR3 25 volt, maka tegangan pada lampu 1 sama dengan tegangan lampu 2 sama dengan 65 dikurangi 25 sama dengan 40 volt. Maka daya lampu L1 P1 sama dengan V1 kuadrat per R1 sama dengan 40 kuadrat per 200 menjadi 8 watt. Lampu 2 P2 sama dengan V2 kuadrat per R2 sama dengan 40 kuadrat per 50 sama dengan 32 watt. Jadi dari daya baru masing-masing lampu, lampu 3 25 watt, lampu 1 8 watt, lampu 2 32 watt. Maka urutan nyala lampu dari yang paling terang adalah L3, L2, kemudian L1. Demikian jawaban dari soal nomor 5, para pemirsa. Nah, kita akan lanjut dengan soal untuk latihan. Kita lihat soal nomor 1. Nah, kalau tadi susunan lampunya seperti ini, ya, tiga lampu yang dua diserikan kemudian diparalelkan dengan yang ketiga, maka soal latihan kita lihat para pemirsa, ini susunan lampunya diubah susunannya menjadi seperti ini. Jadi kalau di sini dua diparalelkan, baru diserikan, maka yang di sini adalah dua diserikan, kemudian diparalelkan. Spesifikasi masing-masing lampu sama, kemudian dihubungkan dengan sumber tekanan yang sama, yaitu 65 watt. Pertanyaannya adalah urutkan nyala lampu dari yang paling redup. Kalau tadi paling terang ya, ini paling terang. Nah, sekarang paling redup, susunannya berbeda. Nah, silahkan dicoba. Berarti 2 dan 3 diserikan, kemudian baru diparalelkan dengan lampu 1. Ya, silahkan dicoba. Kemudian soal latihan yang nomor 2 itu terkait dengan susunan hambatan.
Ini ada hambatan R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm, R4 6 ohm, disusun seperti gambar. Dari rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai 4 volt. Pertanyaannya adalah hitunglah arus dan daya masing-masing hambatan, baik R1, 2, 3, dan 4. Nah, ini prinsipnya menggunakan rangkaian hambatan, kemudian kita hitung arus yang lewat, kemudian arus utama dan arus cabang, baru dihitung daya masing-masing. Nah, maka nanti bisa dihitung dari susunan rangkaian ini. Demikian penjelasan singkat untuk menyelesaikan soal latihan kita. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.